Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Ajitronik. Bagaimana kabar teman-teman teknisi semua? Semoga dapur tetap ngebul ya. Oke, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Ya, di video kali ini ya, saya tidak akan memberikan tutorial servis HP ya. Akan tetapi saya di sini akan berusaha membongkar asumsi masyarakat bahwa servis HP itu mahal, servis HP itu notok, servis HP itu mencekik. Di sini saya akan membongkar perihal tersebut secara detail ya. Pertanyaan kenapa servis HP itu mahal, itu jawabannya sebenarnya sederhana. Pertama, memang keahlian servis HP itu jarang dimiliki orang. Terus yang kedua, menekuni usaha servis HP itu nggak cuma butuh modal, nggak cuma butuh keahlian, akan tetapi juga membutuhkan komunikasi ya. Contohnya begini, saya langsung contohkan biar paham. Datang seseorang ingin menyervis HP ke counter titik-titik, contoh ke counter Ajitronik. Mas, saya mau servis HP, kira-kira biayanya berapa? Nah, di situ kita sebagai seorang teknisi handphone harus mempunyai gaya komunikasi yang baik. Saya kasih contoh, ini nggak bisa langsung memutuskan masalah harga ya Mbak, Mas. Ini harus kita lakukan checking dulu, baru setelah kita melakukan cek, kita bisa mengetahui berapa biayanya. Nah, itu salah satu contoh gaya komunikasi. Nah, itu berarti bahwa servis HP itu tidak hanya membutuhkan modal dan keahlian ya. Begitu juga gaya komunikasi harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah hanya gaya komunikasi? Tidak. Kita juga benar-benar harus mengetahui dan juga benar-benar ahli dalam bidangnya. Contohnya begini, keahlian kita masih minim. Lalu datang HP dengan kerusakan lumayan berat ya. Lalu kita mau bagaimana? Apakah kita mau menolak servisan tersebut? Sedangkan keahlian kita masih terbatas. Nah, disitulah keahlian dibutuhkan. Terus apakah juga keahlian saja cukup? Tidak. Kita juga harus benar-benar dalam kondisi stamina yang fit ya, harus fokus. Karena kesalahan sedikit dalam mereparasi sebuah smartphone itu akan berdampak besar ya. Nah, contoh, saya langsung kasihkan contoh saja ini. HP datang dalam keadaan nyala. Keluhannya adalah tidak bisa dicas. Lah, itu yang saya ambil contoh kasus yang sangat familiar ya. Sedangkan untuk HP tipe-tipe Samsung, contohnya Samsung A titik-titik, Samsung J titik-titik, itu proses membenahi konektor cas itu harus dicopot dari depan LCD-nya ya. Nah, disitulah letak jasa kita dijual. Kita bukan berarti menjual spare part konektor cas, akan tetapi kita menjual jasa untuk menggantikan konektor cas tersebut. Di musim sekarang ini, user sudah pinter-pinter. Cek harga konektor cas di online hanya 3.000, hanya 5.000. Taruh sama ongkir menjadi 10.000. Ketika di counter, biaya untuk menangani kasus sebuah konektor cas itu minimal 50.000. Loh, kok bisa? Padahal spare partnya hanya 10.000 rupiah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Nah, oke.
biar kita semakin paham, saya akan membacakan sebuah cerita ya. Jadi cerita ini saya kutip dari mancanegara ya, dari luar negeri, yang berjudul Kenapa servis itu mahal. Nah, inilah alasannya kenapa tukang servis elektronik atau tukang servis komputer meminta Anda untuk ditinggalkan saja dulu, besok diambil, atau nanti dikabari jika sudah selesai. Ya, kalau langsung diperbaiki di depan mata Anda, mungkin saja Anda tidak akan mau bayar ya. Oke, silahkan dibaca. Sebuah mesin kapal rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Maka mereka membawanya kepada seorang insinyur mekanik berpengalaman 40 tahun. Beliau memeriksa mesin dengan sangat berhati-hati dari atas ke bawah. Setelah meneliti melihat semuanya, mekanik itu merogoh tasnya dan mengeluarkan palu kecil. Dia dengan lembut mengetuk sesuatu. Seketika, mesin kapal tersebut hidup kembali. Mesinnya sudah diperbaiki. 7 hari kemudian, pemilik mendapatkan tagihannya sebesar $10 atau kurang lebih setara dengan 140 juta rupiah. Apa? Kata pemiliknya. Anda hampir tidak melakukan apa-apa. Kirimkan tagihan terperinci kepada kami. Lalu mekanik itu menjawab. Jawabannya sederhana. Mengetuk dengan palu $2. Mengetahui di mana harus mengetuk dan berapa banyak harus mengetuk $9.998. Cerita ini dikutip dari Civil Engineering Discoveries. Masyarakat kita terkadang demikian. Sama tukang desain misalnya, kan cuma klik-klik doang. Atau sama tukang lain-lainnya. Begitu pentingnya menghargai keahlian dan pengalaman seseorang, hingga bahasa gitu doang, cuma gitu, kan gampang, harusnya menjadi hal tabu. Mengapa? Karena mungkin saja pengalaman tersebut hasil kristalisasi tekad, perjuangan, percobaan, hingga air mata. Sesuai gambar di profil saya, if I do a job in 30 minutes, it is because it's 15 years learning how to do that in 30 minutes. You owe me for the day, not these minutes. Jika saya sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan waktu 30 menit, hal ini karena saya menghabiskan waktu 10 tahun untuk belajar bagaimana melakukan tersebut hanya dalam 30 menit. Anda membayar saya untuk 10 tahun tersebut, bukan 30 menit tersebut. Kalimat ini mengingatkan pada saya nasihat seseorang tentang menghargai dan bijak menghormati hasil atau kerjaan orang lain. Di situ juga saya belajar melihat orang ketika mereka tidak menghargai orang lain. Justru dia sedang merendahkan diri mereka sendiri.
keahlian dan pengalaman mahal harganya. Sayang, orang-orang di sekitar kita masih meremehkan hal tersebut. Nah, begitulah tadi cerita yang saya kutip dari negara tetangga. Mudah-mudahan bisa membuka nurani kita semua, karena saya meyakini di channel saya ini tidak hanya teknisi saja yang menyimaknya, akan tetapi tujuan saya justru kepada orang awam, kepada masyarakat awam, agar mereka tahu, agar mereka memahami bagaimana rasanya melakoni usaha sebuah servis HP, bagaimana melakoni pekerjaan sebagai seorang tuser HP. Karena dengan kita menghargai, kita akan paham, sehingga kita ikhlas dalam membayarkan atas jasa mereka. Lebih-lebih ketika uang yang Anda berikan untuk para teknisi HP ikhlas, harapannya semoga dengan hasil dari servis HP akan memberikan hasil yang berkah untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga. Terima kasih, sekian, saya Ajitronik. Semoga tayangan kali ini, semoga konten kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam dapur tetap ngebul.